Oke, dah. Hari ini punya kesempatan untuk ngobrol bareng sama salah satu sosok paling berpengaruh di sepak bola era ini, terutama beberapa tahun belakangan. Bapak-bapak asal Surabaya yang satu ini kebetulan sekampung sama saya. Namanya banyak sekali diperbincangkan. Ada Coach Justin Laksana di sini. Apa kabar, Coach? Baik. Baik ya, asik sekali. Thank you juga sudah diundang. Iya. Sama fans MU. Enggak, saya Liverpool. Bukan ya, Liverpool. Oke, tapi karena udah nyebut MU dan hari ini ketika syuting ini pas banget. Tadi malam baru diumumkan Ronaldo gabung ke MU. Ada tanggapan, Coach? Enggak, gue bilang ini lucu. Bukan Ronaldonya ya. Oke. Tapi prosesnya. Oke, kenapa tuh? Gini, MU itu kan tetap gua anggap klub besar, termasuk Liverpool walaupun 30 tahun baru dapat itu tetap klub besar, ya kan? Mereka ini klub besar, artinya klub besar itu kan punya plan. Ya dong. Ya. Contoh, mereka mau beli Sancho. Ya. Itu kan udah jauh-jauh hari. Betul. Itu plan yang jelas. Ya. Mereka beli Varane, ada plan jauh-jauh hari. Dan dilihat dua-dua dibutuhkan. Ya, Sancho untuk gue begini masih 50 itu karena gue bilang Greenwood lebih bagus daripada Sancho. But udah, tapi at least ada plan. Ada, betul. Habis itu ada gosip Saul. Saul untuk gue make sense untuk nge-backup Pogba karena Van de Beek nggak dipakai. Oke. Tidak ada angin, tidak ada apa. Man City yang nguber. Iya. Karena Kane nggak dapat. Itu sudah jelas, semua orang bisa baca dan kita kan follow Fabrizio Romano dan Betul. kita sepakat bahwa datanya akurat. Ya. Follow dia. Sampai Jorge Mendes udah ke Juve. MCT kan sudah jelas. Gue mau bayar gaji lu 17-18 juta, sementara di Juve kan 31 juta. Ya. 17-18 sama gue tidak mau bayar fee. Walaupun ada sisa setahun. Nah, untuk gue ini agak aneh. Kayaknya si City maksa Jorge Mendes untuk ngomong ke Juve. Sampai di Turin dihajar Jorge Mendesnya sama itu. Akhirnya terbang ke Manchester. Kemarin gue siaran di Metro. On air jam 10. Jam 9.50 gue baca, MU keluarkan official bid. Ini kan yang lucu, ngerti nggak? Jadi lu ngincer pemain hanya karena dia tidak mau ke City. Ditambah beredar di TikTok, sosmed. Kalau Ole bilang pemain MU itu nggak boleh ke City. Bukan hanya Ronaldo aja, semua pemain MU nggak boleh. Gue bilang, lu siapa? Ngerti nggak? Kalau lu profesional, lu bapaknya Ronaldo, enggak. Lu kasih makan Ronaldo, enggak juga. Kok bisa lu ngatur gitu loh? Iya kan? Tapi dia bilang Ronaldonya sendiri emang nggak pengen, Coach, ke City. Nggak pengen karena sama City dilepeh. Oh gitu ya, itu Kan City setelah MU mengeluarkan bid, City mengundurkan sebelum MU mengeluarkan bid, setelah MU mengkonfirmasi bahwa mereka niat, kayaknya mereka hubungin Mendes dong, ya kan? Baru City bilang ya udah kalau MU mau silahkan, gue nggak mau diadu. Ya kan? Itu. Agen kita tahu sendiri lah. Dua agen terbangsat itu kan Mino Raiola sama Jorge Mendes, ya kan? Iya, betul. City pinter, ya udah, gue butuh Ronaldo tapi tidak not at all cost. Ya. Akhirnya dia bilang ya udah kita mundur. Baru MU keluarkan official bid. Sekarang yang ngebid siapa selain? Kan nggak ada. Betul. Iya kan? Betul. Gini dah, kalau lu jadi pemain, lu pemain A, tidak ada klub yang ngebid, hanya klub C yang mungkin lu nggak suka. Apa yang lu bilang? Gue pengen main di klub ini, padahal bullshit banget. Sama kayak Sancho lah, City. Sekarang kayak MU dari kecil gue, elah itu kan pemain-pemain semua pemain melakukan, bukan Ronaldo aja. Benar. Jadi untuk gue bahwa MU butuh Ronaldo iya, karena untuk pelapisnya Cavani atau Cavani jadi pelapisnya Ronaldo. Cavani kan juga udah tua. Martial kan terbukti sudah 1-2 tahun nggak perform. Betul. Kebutuhan striker itu gue paham, tapi tidak pernah diplankan. Impulsif belanjanya. Belanja murni kalau gue bilang. Oke. Moral lu akan jeblok kalau Ronaldo ke City. Lu akan dari segala, ibarat lu ditampol. Kalau Ronaldo ke City. Padahal Owen waktu itu ke MU juga biasa aja. Owen bukan pemain top.
kalau MU kan fans MU dan MU merasa mereka membesarkan Ronaldo. Padahal yang membesarkan Sporting Lisbon, bukan dia. Dan trofi-trofi diraih sama Madrid, bukan sama MU. Sama MU diobok-obok Barca kok di final Champions League, gue masih inget. Tapi kenapa itu nggak terjadi kayak misalnya Benitez ke Everton, fans Liverpool tuh nggak segitu marahnya tuh waktu itu, coach? Iya, Kak. Karena ya ini masalah ego. Sekali lagi, MU di era Ferguson, the best era kan, di mana mereka meraih 13 trofi kalau nggak salah. Iya. Gue pernah tanya gini, oke, orang kan ngatain Liverpool 30 tahun 1 trofi. Setelah era Ferguson lu dapat 13 trofi, sekarang selisihnya berapa? Cuman 1. Nah, sebelum era Ferguson lu ngapain aja? Lu diinjek-injek Liverpool lu. Lu iya dong. Nggak pernah mereka mau bahas, ya kan? Kalau kita bicara sejarah, ayo kupas aja semua sejarah langsung, ya kan? Iya. Nah, fans ini kan suka lebay. Mereka merasa dirinya paling hebat, oke? Sekarang kita bicara data. 4 tahun terakhir mereka keluar 418 juta untuk beli pemain. Itu zero spend. trofi. Iya, benar. 4 tahun zero, oke, big zero. City keluar 438, beda 20 juta, 10 trofi. Liga dapat. Belum tetangganya, Liverpool, juara Champions League, juara Liga. MU itu diinjek-injek oleh 2 klub rival mereka. Nah, ditambah idolanya mau ke City, ya ngamuk lah semua. Kan kita lihat begitu banyak yang gue posting di IG gue, sampai kaos dibakar apa, kan kelihatan lu sakit hati kalau sana si Ronaldo ke City. Tapi begitu deal sama MU, yang nge-tweet berubah pikiran. Orang-orang itu juga. Makanya fans MU itu paling lawak. 80% dari yang gue blok itu fans MU. Rata-rata kenapa mereka sebel sama Coach Justin? Menurut Coach Justin kenapa? Mereka itu tidak mau dikritik. Padahal ya apa yang gue lakukan? Gue hanya memberikan pendapat gue. Ranah Twitter kan itu. Gue kasih pendapat gue. Lu mau setuju nggak? Itu hak lu. Jangan marah-marah dong. Iya. Kok tambah gue dibilang bawa Arsenal? Apa hubungannya sama Arsenal? Dikit-dikit bawa Arsenal. Iya kan? Iya. Dan ini yang bikin gue, ya udahlah, kalau lu mau gitu, gue punya hak juga dong. Hak gue yang ngeblok. Benar. Setuju. Emang daripada berisik mending diblok aja kok. Iya. Sesimpel, gue nggak akan cari lu, gue nggak akan laporin lu cuman gue blok kok. Kok lu dibilang gue baper, justru lu yang baper karena lu bikin akun lagi, lu ngomongin gue bla bla bla. Nyari tahu. Iya. Lu yang baper, bukan gue. Lu ngeblok gue dengan senang hati kok, nggak ada masalah. Kalau Coach Justin misalnya ngeritik MU, tapi orang itu balik ngeritik Arsenal, nggak masalah atau baper? Nggak masalah, cuman caranya. Ngerti nggak? Yang kritik Arsenal gue banyak kok. Apa? Gimana kalau mau ngeritik Arsenal ke Coach Justin? Coba batasnya tuh apa, Coach? Kalau menurut batasnya jangan nyinyir, come with data. Oke. Kalau cuma Arsenal. Ya, nah itu pasti gue blok. Yang kurang ajar kan pasti gue blok. Tapi when you come up dengan data, ya memang faktanya begitu kok. Tapi Coach Justin juga sering bilang kayak ayam sayur misalnya. Nah itu beda itu. Apa tuh bedanya tuh? Itu ada ceritanya yang gue tidak bisa ngomong di sini. Oke. Tapi pernah nggak dari sponsor ayahnya kayak komplain nggak boleh, jangan meleset? Pernah. Oh serius kan? Iya. Tapi komplainnya nggak ke gue. Ke Valen jebret. Valen kan bosnya DPI. Ya Valen cuma bilang Justin nggak bisa diatur. Aduh, tapi itu bener sih. Ada nggak orang yang berhasil menaklukkan seorang Coach Justin selama ini? Menaklukkan dalam arti apa? Dalam arti misalnya Coach Justin nurut deh, ya udah gitu. Oh ada, orang yang biasanya lebih dewasa dari gue ya, yang lebih berpengalaman, gue lebih dengerin lah. Kalau dia bener. Kalau kardus-kardus gitu mah nggak ada. Oke. Nggak, seperti yang gue bilang, gue kan tiap hari baca koran Belanda. Yang normal sama sepak bola. Gue lihat komentar netizen itu yang sampah, yang nyampah kayak selevel kita itu cuma mungkin 1-2%, 5% pun nggak nyampe. Sisanya kamu with data. Iya, diskusi yang sehat. Logika, iya. Perbincangan yang sehat. Kalau di kita kan banyak sampahnya. Orang nyampah yang nggak punya kehidupan, bahasa Inggris belum tentu bisa, paspor nggak punya, apalagi pernah ke Inggris, pernah dukung MU, ngerti nggak? Loh, kalau lu nggak bisa bahasa Inggris, nggak punya paspor, nggak pernah keluar negeri, nggak masalah, itu hak lu kok dukung MU. Betul. Tapi nggak usah berlebihan.
kayak kita akamsi seolah-olah anak kampung Manchester. Iya. Itu yang gue maksud. Iya. Emang kalau lu nggak punya duit, MU kasih lu makan? Kan enggak. Iya kan? Iya, kalau lu ada masalah, MU bantu lu? Kan enggak. Iya. I will say get a life. Coba lu cari kehidupan di luar sepak bola. Tapi kan nggak bisa dipungkiri ya coach, semua orang pasti ada fase itu tuh, fase norak itu. Ketika saya pun dulu gitu. Gue dulu juga Buddha. Oke. Tapi gue nggak senorak itu. Meskipun di Utrecht nggak? Definitely not. Oh ya? Definitely not. Apa hal paling fanatik yang pernah dilakukan Coach Justin terhadap Utrecht misalnya? Gue kalau fanatik ya, gue ikut Utrecht itu home and away. Away juga ikut? Away ikut. Jadi kita itu sering ribut, sering diserang lah. Oke. Kalau kita diserang ya kita serang balik. Tapi kita tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang orang. Kita hanya defensif. Membela aja. Iya. Jadi bukan karena kita kita dukung Utrecht gila-gilaan, tapi tidak menyerang. Oke. Kita hanya defensif ya, kalau ribut ya ribut. Ayo gitu. Tapi nggak hanya tujuan ribut untuk defensi, bukan untuk menyerang. Itu di luar stadion atau dalam stadion? Di luar stadion. Dalam stadion nggak bisa. Di Eropa nggak bisa gitu ya. Berarti waktu Irfan Bahdim dulu main di sana, sempat denger namanya nggak, Coach? Enggak, kan dia main di second layer-nya. Itu tuh berarti B-nya gitu? Atau? Iya, di youth-nya lah, di U21-nya lah, bukan tim utama. Dia akademi Utrecht nggak sih, Coach? Akademi Utrecht. Oke. Dan sekarang Bagus Kavi. Bagus Kavi. Bagus apa Bagas ya? Bagus ya? Bagus. Bagus Kavi. Ya. Gimana menurut Coach Justin? Ya, kalau dia berhasil, itu adalah sebuah plus point untuk kita semua. Untuk dia juga, untuk nama pemain bola Indonesia di Eropa Barat, dimulai dari Belanda. Lo tau lah, di Belanda ini kan pembibitan pemain muda itu terkenal di dunia. Yeah. Semua pemain hebat banyak, Ronaldo, Romario, semua dari Belanda Selatan. Yeah. Kalau dia berhasil ya bisa mempromosikan kita semua. Tapi kalau nggak berhasil nggak ada masalah juga, nggak usah merasa minta maaf dan lain-lain. Dan yang penting jangan bikin ulah aja ya. Iya, yang penting jangan bikin. Make sure pada saat lu di Belanda lu belajar banyak, belajar budayanya, belajar makanannya, belajar karakternya, belajar bahasanya. Itu yang pelajari biar bisa membuat pikiran lu terbuka. Kalau lu nggak berhasil jadi pemain, that's okay. Minimal lu punya modal, lu pernah tinggal di Eropa yang bisa lu sebarkan pada saat lu balik ke Indonesia. Perbedaan, menurut Coach Justin, perbedaan antara Bagus sekarang di Utrecht sama dulu kita lihat ada Kurniawan di Sampdoria gitu, apa? Kan sama-sama membawa pulang ilmu. Sebenarnya ini masalah persepsi, masalah ekspektasi dari rakyat Indonesia. Kalau lu merasa Bagus jadi pemain hebat dijual ratusan miliar, ya gua rasa forget it. Ngerti nggak? Iya. Nah, dan terbukti nggak ada yang satu benar-benar berhasil kan? Iya. Kalau berhasil pun ya main kayak dulu almarhum Ricky Yakobi main di Jepang. Iya. Rocky Putirai main di Hong Kong, kayak gitu-gitulah. Tapi di Eropa nggak ada yang benar-benar berhasil. Nah, kalau seandainya berhasil, Egy aja 2 tahun kontrak di-cut, sekarang ke Ceko kalau nggak salah. Asnawi. Ya, sekarang lu dapat kesempatan lah kasarnya untuk membuktikan. Tapi kalau seandainya nggak berhasil, nggak ada masalah. You still have a life. Lu masih muda, hidup lu masih panjang. Anggap itu sebagai pengalaman hidup lu yang lu bisa bawa ke sini. Tapi semoga dia bisa berhasil karena di Utrecht pasti dikasih kesempatan. Jadi kalau dia nggak main, itu salah dia, bukan salah pelatihnya. Dalam arti apa pasti dikasih kesempatan? Karena rotasi pemain atau karena pemain itu banyak Utrecht itu kalau ambil pemain tinggal metik kasarnya gitu. Sekarang dia masuk itu kan berkat rekomendasi dari Dennis Wise. Oke. Utrecht nggak bakal beli dia, nggak pernah lihat dia dan lain-lain. Karena Dennis Wise bilang dia punya bakat, ya udah dimainin kan. Nah, pada saat itu he will get equal chances. Dia akan diberikan kesempatan bermain tapi harus sabar. Oke. Pada saat dia di latihan bekerja keras main bagus, pasti dia bisa jadi starter one day. Tapi kalau dia tidak pernah jadi starter, ya lu tolong ngaca bahwa itu bukan salah pelatih tapi salah lu. Karena Utrecht kan dapat dia for free. Ini milik Utrecht. Kalau dia berhasil, dia bisa dijual yang untung Utrecht juga kan. Jadi nggak mungkin Utrecht nggak kasih dia kesempatan. Iya, fair buat dua-duanya sebenarnya. Iya. Gitu. Oke. Kita sekarang akan pindah
karena hari ini di syuting dan nanti jam 6:30 itu adalah kick off untuk matchday ketiga Liga Inggris, dibuka dengan City Arsenal. Arsenal City ya kayaknya. City Arsenal. City Arsenal ya, away ya. Arsenal. Lu postingnya kapan ini? Ini belum tahu coach. Oke. Belum tahu. Tapi mungkin minggu depan mungkin. Tapi kita nggak tahu. Ini pertandingan belum dimulai dan di belakang kamera ada adik saya yang fans Arsenal juga. Gimana coach nih 2 game week belum metik poin? Ya sekarang juga enggak bakalan juga. Ya kita harus realistis. Gue selalu bilang di DPI ya, dari 20 tim, 19 lawan Arsenal, semua bisa kita kalahkan. Contoh, Chelsea tahun lalu 2 kali menang. Liverpool juga. MU 3 tahun nggak pernah menang lawan Arsenal di Liga. Oke. Hanya 1 tim Arsenal tidak bisa kalahkan, yaitu City. Jadi kalau lawan City untuk gue calculated loss. Oke. Yang jadi masalah kalah lawan City itu banyak tim kalah lawan City. Iya. Cuma 3 poin. Yang gue permasalahkan bukan kalah lawan City, kalah lawan Brentford, kalah lawan Brighton, kayak itu yang gue permasalahkan, ya kan? Iya. Di samping itu, gue kan mantan pelatih. Kualitas pemain gue pada saat itu tidak sehebat Brasil, tidak sehebat Argentina, tidak sehebat Jepang. Artinya dengan kualitas pemain yang terbatas, gua harus bisa bikin sebuah strategi biar kita perform. Oke. Kalau kita kalah pun, at least kita ngelawan. Iya. Nah, itu tugas pelatih. Oke. Jadi hebatnya pelatih atau tidak bukan berdasarkan jumlah trofi. Oke. Nah, kembali ke Arsenal. Arteta tahu kualitasnya seperti ini dan kita semua tahu. Oke. Tapi kenapa dia menerapkan sebuah sistem di mana tidak bisa dijalankan oleh timnya? Yaitu mendistribusikan bola lewat lini belakang, bukan lini tengah. Tujuannya bagus. Pada saat lu mendistribusikan bola lewat tengah, itu ada space di belakang. Karena lawannya maju ke depan. Tujuannya itu. Cuman, kalau lu punya pemain yang akurasi passingnya bapuk, kayak Arsenal, ujung-ujungnya lu kena counter. Iya. Ngerti nggak? Iya. Kan tolol kalau begitu. Kenapa nggak cari misalnya Van Dijk kan juga belakang dan akurasi passingnya nyampe-nyampe. Iya, kembali ke kualitas. Lu nggak bisa bandingkan Rob Holding sama Van Dijk. Tapi Van Dijk kan nggak mahal waktu itu. Mahal sih, cuma maksudnya mahal. Cuma maksudnya ada pemain-pemain dengan harga yang lebih murah yang punya kualitas. Iya, itu kembali ke scouting. Gua akui scoutingnya Liverpool di bawah Klopp jauh lebih bagus daripada Arteta. Hanya nggak mau beli pemain tapi coach. Beli, ya. That is the problem dengan pelitnya si JWH. Henry lah. Iya. Nah, kalau si Arteta dikasih duit tapi dia nggak bisa ngeliat pemain. Jadi pemain bapuk dibeli atau pemain mediocre yang nggak bisa ngangkat. Tapi gini ya, pada saat gue kasih contoh Maguire dari Leicester ke MU. Orang bilang semua overrated, terlalu mahal 80 juta. Bahkan fans MU pun bilang. Tapi setelah 2 tahun, gue bilang worth it. Karena untuk gue pribadi, dia dan Van Dijk mungkin the best center back di dunia. Maguire untuk gue itu bagus banget. Bahwa dia sekali-sekali bikin blunder, it happens. Van Dijk pun begitu. Center back mana yang nggak bikin kesalahan? Betul. Tapi secara overall, cara dia bantu serangan, cara dia membangun serangan, bisa cetak gol dengan headingnya, Maguire itu bagus. Untuk gue setelah 2 tahun, worth it, 80 juta. Ben White, sekarang gue juga bilang bapuk. Cuman kan kita nggak tahu, kita lihat perkembangan dia, lu bisa menilai Ben White setelah setahun. Seperti contoh PP. Udah 2 tahun bapuk, tidak worth it. Mungkin kalau PP 30 juta oke, tapi definitely not for 70 juta. Di situ kita bisa menilai. Berarti kalau misalnya menurut Coach Justin, harusnya Arsenal membenahi sektor mana dulu sekarang? It's not about the players, it's about the system. Sebagai tim, apakah memang Arteta out solusinya? Dia udah dapat 1,5 tahun kesempatan. Kalau orang bilang percaya proses, gue percaya proses. Gue orang yang paling percaya proses. Coach Justin paling berisik bilang Arteta itu bagus awalnya kan? Awal iya. Karena ada proses lah. Habis itu kan nggak mungkin. Gue bukan tipe kayak fans MU jelek kita bagusin. Kalau udah jelek aja, ngerti nggak? Nah pada saat progresnya kelihatan, habis itu nggak kelihatan, jeblok, ya kita kritik, which is now. Jadi setelah 1,5 tahun
you failed karena progresnya nggak kelihatan. Oke. Termasuk edunya juga? Termasuk edu. Ada kandidat siapa kalau menurut ini kan dikasih Conte kosong, Favre kosong. Betul. Tadi adik saya bilang gimana sih dikasih kesempatan berapa games Arteta? 6 games ya, gosipnya. Katanya dikasih kesempatan 6 games. Iya, gue bilang kalau 6 games kalau bisa kalah semua. Tapi lambat nggak sih coach? Coach Justin bahkan ngasih 5 loh waktu itu. Iya, bilang. iya mau nggak mau karena kalau lu baca sekarang manajemen nge-backup dia. Oh, ya kan? Iya. Gue pengen lihat sampai Oktober berada di zona degradasi, nge-backup semana. Mending kalah sekalian. Mending kalah sekalian. Seperti yang dilakukan oleh Chelsea terhadap Lampard. Kita backup Lampard, ujungnya dipecat juga. Iya. Tapi setelah itu sehat dong sekarang. Setelah Chelsea, itu sehat. Chelsea bagus banget mainnya, serem juga kandidat juara. Oke, ada beberapa pertanyaan yang pengen tak tanyain ini sebenarnya nggak ada yang hubungan dengan sepak bola, ada yang enggak, tapi pertanyaan-pertanyaan nggak penting. Yang pertama, kenapa Coach Justin nggak bisa nyebut Minamino? Selalu bilangnya Minimano. Nggak. Gue bukan rasis ya, that's for sure. Cuman yang jelas, ini pemain untuk gue nggak layak dibeli. Karena permainannya kualitasnya, murni kualitas. Murni, ya. Dan untuk gue orang Asia lebih jago main badminton. Karena terbukti udah juara dunia kan 80% Asia semua. Tapi Son bagus dong. Dari mana? Apa yang telah dia raih dengan ayam sayur? Iya. Tapi kata Coach Justin nggak semuanya tentang trofi. Oke, betul. That's why gue tanya kembali, kalau lu bilang bagus, parameter bagus lu itu apa? Ya mainnya bagus, banyak gol, banyak assist. Karena Harry Kane. Iya betul sih itu. Iya. 2 kali dia nggak main Harry Kane, dapat 2 counter, dia bingung harus passing kemana, balik lagi. Karena Harry Kane. Kemarin kalau Harry Kane pindah, mungkin dia ikut pindah tuh ya? Selesai, bukan gue nggak ada yang mau dia. Iya. Okay. Nah kalau lu bilang bagus ya, gue pengen tahu parameter bagus itu apa. Untuk gue parameter bagus, oke, kita lupakan trofi. Minimal banyak diincar klub. Iya, banyak yang mau dia main. Gosip aja nggak pernah. Gosip aja nggak pernah. Iya kan? Jadi sehebat apa dia? Son Heung-min, berarti menurut Coach Justin kalau untuk level Asia mungkin bagus, terbaik di Asia. Betul. Tapi kalau kita bicara sepak bola kan kita sekarang fokusnya ke sepak bola Eropa. Betul. Biasa banget. Berarti menurut Coach Justin belum ada meskipun Nakata. Aduh, enggak lah. Enggak ya? Nakamura enggak. Oke, baik. Nih, pertanyaan selanjutnya, kenapa saya sebagai orang yang punya lagu dengan lirik diobok-obok, kenapa sering banget dipakai Coach Justin? Ya, jadi ini bukan diobok-obok aja, jadi soal kardus. Gue itu ke Indonesia tahun 99. Itu diobok-obok udah rilis bahkan ya kan? Nah, gue tidak tahu lu. Pasti. Oke? Gue pernah lihat lu di TV, pasti. Tiap kali, zaman dulu kan masih zaman orang nonton TV. Sekarang nggak pernah lagi kan? Betul. Semua jargon yang gue keluarkan itu mulai dari 2014 pada saat gue siaran di ESPN FC di Net. Oke. Keluarlah satu-satu. Termasuk Mungke bengkoang lah, kardus lah, tiang listrik lah, apa ngerti nggak? Dan itu semua spontan. Oh itu nggak ditulis? Nggak ada. Ditulis, beda dengan jebret. Iya dia ditulis kan? Jebret ditulis semua. Buset, gue ngeliat udah gila lo Len, gue bilang. Gue tidak ada satu yang gue tulis. All spontaneous. Lahir dari pantat? All. Lahir dari pantat, makanya otaknya isinya tokai semua. Itu all spontan. Tidak ada yang gue pikirkan apa, mendadak keluar aja. Jadi bahwa diobok-obok itu, gue setelah itu juga baru tahu itu yang sering lu pakai. Gue banyak yang mention. Iya, gue nggak tahu juga karena untuk gue itu semua spontan. Oke. Berarti itu emang begitu adanya keluar aja ya. Orang suka kemudian ancur-ancuran juga sering dipakai. Yang bikin viral kan bukan gue. Betul. Itu kan orang-orang. Betul. Jadi dan itu akan banyak lagi ke depannya. Kenapa belakangan ini judul video sering banget pakai hahaha? Gue suka provokasi kan. Jadi terutama fans MU untuk ngetawain MU aja. Kalau udah MU hahaha MU pasti banyak banget dan yang klik tuh. Kalau Arsenal kalah kan semua expect Arsenal hahaha Arteta, nggak gue bikin.
Emang sengaja pengen jadi bapak-bapak egois aja ya coach ya. Oke, berikutnya tanggapan tentang Jose Mourinho. 3 kata untuk Jose Mourinho deh. Katro, bapuk, miskin taktik. Itu 4 ya. Tapi dia selalu dapat kerjaan ya coach, maksudnya nggak pernah nganggur. Kenapa ya? Itu ya tololnya klub di situ. Sekarang Roma loh. Gue bilang dia itu suksesnya cuma satu, bener-bener sukses ya. Madrid. Di Inter. Oh malah Inter ya? Di Madrid kalah kemana-mana sama Barca. Habis itu Chelsea pecat, MU pecat, Spurs Chelsea pecat. yang pertama menurut Coach Justin? Lu lihat squadnya kayak apa dong Chelsea pertama? Iya. Terry, Lampard, Drogba. Dikelilingin semua pemain hebat. Itu lu pun ngelatih juga juara itu. Gak usah Mourinho. Tapi pengen nanya deh kan, sebagai pelatih, kalau punya lebih enak punya pemain bintang. Gue itu mungkin masih old school ya. Jadi gue selalu belajar karena lu harus lihat gue besar di Belanda, gue dukung FC Utrecht. Kelas mediocre, nggak pernah juara, Champions League aja juga nggak pernah main. Di mana pendukungnya sangat fanatik. Oke. Kita itu ke Utrecht untuk dihibur. Kenapa? Kita dari Senin sampai Jumat kerja keras, sekolah lah, whatever lah. Kita pengen kalau gue dulu waktu muda kan hari Sabtu gue main bola, SSB. Hari Minggu gue nonton FC Utrecht. Gue nggak pernah ke gereja di Belanda. Jadi nonton FC Utrecht ke stadion. Utrecht, bahwa Utrecht kalah itu udah biasa. Tapi kita pengen ngeliat mereka itu fight pemain. Apalagi lawan klub-klub yang di atasnya. Di atasnya. Kita fight. Pada saat kita fight, ternyata kita kalah. We can accept that. Karena kita sadar kualitas kita biasa aja. Ya. Jadi sepak bola adalah hiburan. Sepak bola adalah hiburan. Lu lihat gaji pemain lah. Betul. Ya kan? Kalau kita bicara hiburan, sekarang gue zaman gue kan dulu main layangan. Main layangan kita mau menang. Zaman lu mungkin main apa, PS atau apa? Main PS mau menang. Artinya pada saat kita berkompetisi, semua mau menang. Menang itu kan absolut. Buat apa kita bahas sesuatu yang udah pasti? Enggak dong. Yang kita bahas adalah bagaimana cara menang. Betul. Satu ada menghibur. Kalau lu Barca zaman Pep, ball possession, create chances, finishing, goal. Lu memahami 4 faktor ini, lu mengentertain, and you win trophy. Mourinho lupa ball possession, lupa create chances, lupa entertaining, ngincer gol doang. Kalau kualitas pemain lu hebat, pada saat dia di zaman Inter dan Chelsea pertama, you still win many trophy. Ya kan? Tapi kalau kayak di Spurs kemarin, contohnya, that's why gue bilang dia miskin taktik kan udah bertahun-tahun. Bukan kemarin aja. Dan terbukti di MU flop, di Chelsea dipecat, kedua Spurs dipecat, AS Roma jangan kaget kalau dipecat juga. Karena this guy dia itu seorang psikolog. Dia itu bisa memotivasi pemainnya. Gue baca interview dengan Wesley Sneijder dengan pemain Belanda itu yang 19 tahun, Gatot. Mereka semua bilang, Mourinho, lu akan akan masuk ke jurang demi dia. Karena motivasi. Jadi pemain bintang yang di bench itu happy semua berkat Mourinho. Secara taktik sih enggak ya? Secara taktik no. Miskin taktik. Gue lebih hebat dari Mourinho, yakin gue. Mantap. Kalau soal taktik ya, gue lebih hebat. Itu berarti akan dijadiin judul tuh, Coach Justin. He is nothing soal taktik. Bener-bener menyedihkan. Kalau lu lihat Spurs, Harry Kane disuruh main bertahan, ngincer long ball. Sayang banget ya. Kan menyedihkan itu. Tapi secara branding dia kuat banget ya Coach. Kenapa ya? Maksudnya game-game sepak bola pakai muka dia. Karena dia sama kayak gue lah. Justin itu siapa sih? Iya kan? Tapi orang bola kenal Justin semua. Tapi kan Coach Justin head coach di timnas futsal apa gitu. Tapi itu kan futsal. Tapi di sepak bola kan gue nggak pernah ngelatih tim. Nah kenapa? Karena gue mungkin marketingnya bagus, gue kontroversial. Nah sama Mourinho juga kontroversial. Valen juga bilang Mourinho itu mirip banget sama lo. Tapi sebel sama Mourinho. Tapi gue nggak suka Mourinho. Berikutnya, kenapa Arteta nggak bisa belajar dari Pep? Nah itu tololnya Arteta di situ. Ini pertanyaan yang bagus karena gue tahu dunia pelatih seperti apa.
Waktu gue jadi pelatih timnas, nggak ada orang yang ngontrol gue. Karena kualitasnya semua di bawah gue. Artinya pada saat gue tidak dikontrol, tidak diberi masukan, gue bikin kesalahan demi kesalahan, demi kesalahan, demi kesalahan. Gue belajar dari kesalahan-kesalahan yang gue lakukan. Oke? Nah, Arteta ini kan sudah belajar dari Pep. Harusnya dia tahu. Sekarang yang dia lakukan, strategi yang nggak jauh beda sama City. Cuman kualitas pemainnya berbeda, nggak jalan. Pep bisa membuat strategi seperti itu dengan false nine atau dengan real striker, zona-zonanya jelas, flanknya diisi hanya dengan wingback. Itu karena dia tahu pemainnya bisa menjalankan itu. Kalau Arteta kan nggak. Arteta sih kalau dapat pemain kayak City, pelatih hebat. Oke, jadi kalau Pep megang Arsenal yang sekarang belum tentu juga? Nggak tahu apakah dia bisa beradaptasi membuat strategi bisa atau tidak yang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi pelatih hebat bukan berdasarkan trofi kayak Mourinho, tapi lu harus bisa memaksimalkan kapasitas pemain lu. That's why Leicester bisa juara. Itu yang dilakukan makanya sama Gus Hiddink di setiap timnas yang... Betul. Oke. Berikutnya pengen nanya, sekarang opini udah berubah atau belum terkait Super League? Nggak berubah. Nggak berubah, tetap? Wow, definitely not. Gini, gue itu udah tahu lama, Jo. Waktu lu masih ngetop di TV, waktu masih bocah, gue udah tahu bahwa UEFA itu bangsat isinya. FIFA itu bajingan semua isinya. Tapi nggak ada yang berani ngelawan. Dan akhirnya ada beberapa klub yang berani ngelawan. Sampai detik ini Barca, Madrid, Juve. Rata-rata alasan yang menolak tuh apa sih, Coach? Mereka tahu itu mafia semua di dalam. Ditolak karena tekanan dari pemerintah. Tapi fans dan pemain kemarin menyatakan kami mundur dari Super League, bla bla bla, itu banyak banget kan pemain. Iya. Kenapa? Nah, ini salahnya Super League. Mereka terlalu arogan. Mereka tidak menginformasikan ke pelatih dan pemain. They should do that. Harusnya mereka menginformasikan sehingga semua klub konsultasi dengan pemerintah masing-masing, baru keluarkan statement. Ini keburu keluar-keluar Ini dulu. belum ada apa-apa, keluarkan statement. Jadi kita harus pisahkan. Bukan ide ISL. Ide ISL is good. Bukan karena klub-klub bagus banget, ada klub yang berani ngelawan mafia di UEFA. Tapi yang salah ya caranya. Jadi jangan, lu harus tahu bedakan. Kayak gue tembak lu, salah gue bukan salah pistolnya. Iya. Ngerti nggak? Jadi itu yang harus kita pisahkan. Jangan pernah salahin media dan alatnya ya. Iya. Tapi itu kesalahan ISL cuma satu, cara approach-nya salah. Cuman idenya is good, bagus banget. Aku sebenarnya cukup sepakat sama Coach Justin, tapi setiap kali bahas ini sama teman-teman, mostly dapat resisten gitu. Rata-rata pada nggak setuju. Mereka nggak paham. Satu, sekarang gue tanya, kita bicara MU sama Liverpool lah. Liverpool lah tim lu. Liverpool setuju nggak kalau gue bilang one of the biggest club in the world? Oke? Yang membuat Liverpool jadi besar itu apa? Fansnya kan? Iya kan? Liverpool bisa tambah tahun tambah besar walaupun 30 tahun nggak dapat trofi tapi tetap besar. Fansnya di mana-mana itu kan karena fans. Tidak hanya di Inggris. Yang mereka sorot hanya segelintir fans yang di Inggris. Padahal Liverpool besar berkat fans di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia besar banget. Di Indonesia lagi, ya kan? Kan nggak fair. Kok kenapa fans yang di sana jadi parameter? Padahal tujuan ISL bukan mengkucilkan fans ini. Jangan kita beranggap si Laporta, si Agnelli, si Perez, jangan kita beranggap mereka orang bodoh. Mereka itu pinter, jauh lebih pinter daripada kita semua. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sadar bahwa fans itu penting. Mereka tidak pernah mengkucilkan fans. Tapi kalau lu tidak bisa menyampaikan message lu dengan benar, ini yang terjadi. Jadi tetap standpoint Coach Justin ISL. Absolutely. Sampai detik. Ini menarik. Tapi kan misalnya nanti klub-klub hebat doang bikin liga sendiri, maka liga-liga domestik. That is not true. Kan harus ada awal. Awalnya adalah klub besar ini. Nanti ada second division, ada third division yang duitnya jauh lebih banyak. Ini salah satu bajingannya UEFA. Mereka tidak menempatkan salary cap atau batasan atau fee ke agen.
Jadi orang kayak Mino Raiola, Jorge Mendes mau minta 40 juta ya suka mereka. Iya. Kan nggak bisa gitu. Makanya financial fair play? Apa? Maksudnya kan tetap ada regulasi. Financial fair play kan dikadalin. Contoh paling bagus Neymar sama Barcelona dan PSG. Neymar buyout dirinya sendiri 220 juta. Ambil duit dari mana? Karena dia jadi brand ambassador dinilai 400 juta. Dari mana brand ambassador 400 juta? Itu udah keluar sepak bola nggak sih? Maksudnya itu udah penilaian itu kan di luar sepak bola. That's why karena aturannya nggak jelas, gampang dimanfaatkan oleh klub-klub besar, terutama PSG dan City. Dan itu juga yang bikin Messi cabut kemarin? Maksudnya? Itu salah satu yang bikin Messi cabut kemarin. Nah, karena UEFA nggak jelas, tidak ada aturan yang jelas, itu dimanfaatkan. Maka dari itu klub kayak Bayern Munchen, dia bilang we cannot keep up dengan perkembangan ini, persaingan yang tidak fair. PSG dan Man City itu pakai duit negara, ya kan, tidak fair, tidak bisa bersaing dengan Abramovich. Sekarang Abramovich lagi oke aja, ya kan. Nah itu bisa kalau pada saat itu terjadi dengan Abramovich, kena krisis di Rusia lah, perang atau apa, bisnisnya jeblok, selesai itu Chelsea. Ya kan? Iya, benar-benar. Nah, ini yang orang tidak lihat. Berarti apakah sepak bola tuh bisa dibeli menurut Coach Justin? Nah, gue pengennya tidak, maka dari itu gue harap bukan PSG yang jadi juara Champions League. Karena kalau itu terjadi, sepak bola bisa dibeli. Betul. Bahkan kalau perlu MU yang gue nggak suka itu jadi juara, atau bahkan ayam sayur yang jadi juara, gue nggak peduli, asal jangan PSG aja. Karena pada saat PSG yang juara, sepak bola kejuaraan bisa dibeli. Sepak bola tidak menarik lagi nantinya. Nggak menarik lagi. Nah, ngomongin soal sepak bola yang tidak menarik, Coach Justin kan lama tinggal di Belanda. Sebenarnya kenapa mereka masih begitu antusias sama sepak bola di saat sebenarnya emang nggak ada yang curiga, Coach? Pengaturan skor dan lain-lain itu ada nggak sih di liga-liga top Eropa tuh? Liga top Eropa itu 7-8 biggest league ya, nggak ada. Nggak ada, Coach? Nggak ada. Padahal kan legal gitu untuk taruhan. Iya, legal. Jadi gini, gue pernah baca research ya dari Interpol bahwa dalam setahun itu ada sekitar 400-an pertandingan yang berbau match fixing. Berbau? Ya. Belum terbukti tapi? Belum. Di whole Eropa. Ternyata mayoritas itu di divisi 2. Eropa Timur, Eropa Utara. Yang gaji pemainnya kecil. Di situ masih ada. Tapi tidak di big league karena gajinya udah gede dan mereka nggak sanggup untuk nyuap. Jadi ngapain dia terima uang suap ya? Iya. Suapnya paling berapa? Let's say 100-200 dulu. They get it in 1 week, man. Ngapain? Iya kan? Nggak mungkin. Jadi intinya garis yang gue tarik adalah pada saat liga lu tidak banyak duit terlibat, itu rentan dengan suap. Termasuk mungkin divisi 2, divisi 3 di Inggris, divisi 4 di Inggris itu mungkin. Berarti kesejahteraan pemain tuh memegang peranan penting? Penting. Tuh jadi mohon yang punya klub jangan telat bayar gaji pemain karena nanti rentan di match fixing. Terakhir mungkin Coach boleh bilang ke kamera atau ke adik saya pesan-pesan sebagai fans Arsenal deh di musim ini dan prediksi Arsenal musim ini. Kalau prediksi nggak jelas. Tapi kalau sebagai fans gini ya, gue nggak tahu fans Arsenal yang lain. Tapi kalau gue ya, gue ngefans Arsenal itu dari tahun 90-an, zaman George Graham, Ian Wright, Tony Adams, you name it lah semua. Nah di situ Arsenal waktu itu sudah bermainnya beda dengan klub-klub lain. Gue tidak pernah incer trofi. Kalau gue incer trofi, gue dukung Liverpool yang lebih banyak trofinya atau MU, ya kan? Kan nggak gue lakukan, karena untuk gue permainan itu harus menghibur. Sama kenapa gue dukung Barcelona, filosofinya itu ada. Kalau MU filosofinya apa? Kan nggak ada. Yang penting kumpulin trofi. Ya nggak apa-apa, hak lu juga. Tapi ini pilihan fansnya. Nah gue tidak tahu fans Arsenal yang lain gimana. Tapi kalau gue nggak penting trofi. Karena gue yakin, gue punya keyakinan, kita udah bahas tadi kemenangan itu semua orang juga mau menang. Gue yakin kalau lu main bagus, main trofi itu akan datang sendiri. Bonus, betul. Iya, jadi lu harus bisa prioritaskan.
prioritas gue adalah main indah, main bagus sehingga trofinya datang sendiri. Bukan menghalalkan segalanya demi trofi. Kebalik justru. Iya. Apakah filosofi bermain Arsenal yang membuat Coach Justin jatuh cinta sama Arsenal itu ada sampai sekarang di musim ini? Apakah sudah ada? Sebenarnya ada, karena dasarnya Arsenal adalah main bagus, membangun serangan dari belakang, tidak mengandalkan skill individu kayak Ole. Cuman lu harus tahu sejauh mana. Lu tidak bisa bermain kayak Barcelona, kayak City. Lu bisa bermain sedikit lebih pragmatis sesuai dengan kapasitas pemain lu. Jadi tidak membangun serangan dari belakang, tapi lebih berani, lebih direct football kayak Chelsea. Lebih menekankan di tengah, bukan di belakang. Belakang hanya backup. Sebenarnya ini cuma perubahan yang kecil yang bisa membuat tim ini lebih bagus. Contoh ya pada saat pergantian Lampard ke Tuchel, pemainnya sama. Tapi bisa berubah 180 derajat ya, karena itu the smallest thing itu penting untuk buat perubahan. Nah, semoga kalau Arteta sadar dengan itu, dan which is kemarin itu sudah terjadi. Rob Holding udah, karena antar kiper dan lini terakhir ada 30-40 meter space dan banyak long ball dari belakang. Tinggi defensifnya. Kalau itu terjadi, tidak menutup kemungkinan Arsenal akan naik lagi, tapi tidak dengan cara sekarang. Kalau gitu prediksinya, pertanyaannya tak ganti. Prediksinya bukan Arsenal musim ini, tapi di game week keberapa Arteta dipecat? Ya kalau gua harap sih semua kalah. Nggak lawan City aja, lawan abis ini kan lawan tim gurem, apalah Burnley lah apalah itu. Kalau lawan tim-tim gurem kalah, kan tekanan lebih besar. Betul. Semoga dipecat. Kecuali lawan City dia sudah merubah. Justru City ini adalah momentum yang paling tepat untuk merubah strategi. Nothing tulus soalnya. Nothing tulus dan City main high kan. Iya, gampang jadi counter. Main pragmatis aja. Oke, siap. Terima kasih banyak Coach Justin kalau gitu atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Saya sebagai penonton Just Talk senang banget hari ini. Dadah.